pundut kasih name ibu Gus Iso. Iki sing kula beto niki tertulis beliau niki mencatat kembali di Tebu Ireng tanggal 1 Rejab tahun 1418. Berarti sekitar 30 tahun dulu niki sampun kembali diterbitkan dan dicatat ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukron ala nawalihi. Ini kalau langsung isi ini mukadimah saking penulis betul kalau waos, kalau langsung maos ingkang di karang langsung kalian Imam Bahasim Asy'ari. Alhamdulillahi utawi sekabehane puji iku lillahi. Syukron krana kelawan syukur ala nawali ing atase pemberiane Allah. Wassalatu wassalamu lan utawi sholawat salam iku ala sayyidina Muhammadin wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa ba'du. Fahadha utawi iki iku kitabun iku kitab audatu kang ngarang nyelehno sapa ingsun fihi ing dalem kitab syai'an ing suwiji-wiji min haditsil mauta saking hadis-hadis utawa cerita-cerita wong sing wis mati wa asyratis saati lan tanda-tanda kiamat wa syai'an lan ing suwiji-wiji minal kalam saking pembahasan ala bayani sunnati ing atase jelasno arti sunnah wal bid'ati lan bid'ah. Alhamdulillah syukran ala nawalihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Beliau mengarang kitab ini mencuplik di dalamnya mengenai cerita-cerita orang yang mati dan juga tanda-tanda kiamat dan juga secuplik mengenai arti sunnah dan juga bid'ah. Wa syai'an lan yen suwiji-wiji minal ahadits saking pira-pira hadis yuksadu kang disejo apa an-nasihatu kanggo nasihati dan juga secuplik hadis-hadis yang bertujuan memberikan nasihat. Wa ilallahil karim lan mung maring Allah al-karim amuddu dawakno ingsun aku fal ibtihan ing pira-pira telapaan jaluk berharap ayyan fa'al ing yen to paring manfaat bihi kelawan iki sinten Allah bihi kelawan ikilah kitab nafsi ing awakku wa amfali lan ing sepadane aku minal juhadi saking pira-pira wong sing ora ngerti. Harapan saya hanya kepada Allah, semoga kitab ini bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi orang-orang yang seperti saya, yaitu orang-orang yang belum tahu. Wa ayya ja'ala lan nyuwun ing yen to dadekno sinten Allah amali ing amal ingsun didadekno khalisan ing murni liwajhil karim maring hati Allah al-karim. Innahu satemene Allah iku jawadun dan sing lumo. Biasanya pun boten jawad nggih boten ditasydid melainkan jawadun iku dan sing lumo raufun rahim tur dan kang welas asih. Wa hadza utawi saiki iku awal usul bangsane tumandang fil maksud ing dalem kang disejo biaunil malikin ma'bud kelawan bantuane pangeran al ma'bud kang disembah. Mukadimah saking Bahasim. Setelah beliau hamdalah membacakan sholawat salam, setelah itu menggambarkan kepada pembaca mengenai isi dari kitab yang akan dikarang. Semoga saja nopo sing diharapno kalian Bahasim niki bermanfaat kagem beliau kagem kita sedaya. Faslun fi bayani sunnah wal bid'ah. Beliau langsung membahas mengenai arti kata-kata sunnah lan kata-kata bid'ah. As-sunnatu utawi lafaz as-sunnah bidomi kelawan diwaca dhammah wa tasydid lan tasydid kama qala kaya oleh ngendika sinten Abdul Baqah sinten Imam Abdul Baqah fi kulliyatihi ing dalem kitab kulliyah Imam Abdul Baqah ngendikane sunnah wa lughatan ing dalem bahasane at-tariqatu iku dalan walau ghairu mardiyatin senajan to iku ora diridoni. Wa syar'an ing dalam cara syariate utawi sunah wau iku ismun iku aran
litoriqati maring dalan al mardiyati kang diridoni al maslukati kang diambah fiddin ing dalam agama salaka kang ngambah ha ing ikilah torik sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawa awairu utawa liyane rasul mimman saking wong buah kang utawi man iku alamun dadi alam dadi panutan dadi cagak fiddin ing dalam agama kas sahabati kaya dene sahabat radhiyallahu anhum dikaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuhe Kanjeng Nabi alaikum bisunnati kelawan sunnah ingsun wa sunnatil khulafa'ir rasyidin lan sunnahe pira-pira khulafa'ir rasyidin min ba'di. Terus arti kata-kata sunnah kita sering banget ngilang sunnah. Sunnah niku lek ditingali secara universal artinya kita tidak terfokus dalam satu sudut pandang nggih, macam-macam nggih. Lek fikih kita mengenal sunnah itu berarti sunnah niku lawanipun makruh, lawanipun haram, lawanipun mubah niku sunnah. Kalau di usul fikih kita mengenal sunnah niku adalah ma udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw iqrarin. Kalau dalam usul kita mengenal arti sunnah nggih menika adalah hal yang dinisbatkan kepada Rasulullah baik itu sebuah pekerjaan, ucapan maupun pengakuan itu sunnah di dalam usul. Kalau di dalam masalah kehidupan, aspek akidah atau keyakinan, ini beliau mengutarakan arti sunnah itu pada dasarnya. Dasar ini kan kawula maksud ibu niko makna lugat asal meletakkan kata sunnah ibu niko bermakna jalan. Jalan ini sanes jalan hakiki yaitu tempat lewat. Jalan itu adalah gaya atau metode hidup atau ini bisa disebut thariqah jalan, manhaj. Baik jalan itu jalan yang baik atau yang buruk itu makna aslinya pun tentu secara makna lugat bisa-bisa saja kita mengatakan wong dadak jagong di pinggir jalan sekalian karo cara larine ngetem cara niki nopo niku ngetem nggih ngawasi wong-wong sing melewat-lewat kita kok ini apa awakmu? Aku ngelakoni sunnah setan. Nanti ucapan seperti ini dari sudut pandang bahasa benar karena sunnah ini berarti jalan atau gaya baik itu gayanya yang baik atau gaya yang tidak diridhoi. Wewi mardiya kita terus rasa-rasa kok rasa-rasa elo-elo sapa iki sunnah setan. Ini menurut sudut pandang bahasa benar karena bahasa lafaz sunnah itu berarti cara, metode atau jalan meskipun jalan ini tidak diridhoi atau keliru. Ini arti secara lugat tapi arti ini sekarang sudah tidak gunakan Kalau untuk sekarang orang mengucapkan sunnah bukan untuk arti ini karena sekarang sudah memiliki makna yang menjadi istilah di antara kita punika secara syar'an seperti yang didhawuhkan punika ismun litoriqatil mardiyah. Sekarang bahasa sunnah itu adalah metode atau gaya atau jalan hanya khusus untuk jalan yang diridhoi. Yang jalan ini, gaya ini dipilih untuk melakukan aktivitas agama oleh Rasulullah SAW atau oleh orang-orang yang kita panuti dalam hal agama. Menika kados sahabat. Nah ini sekarang sudah menjadi makna pakem dari makna sunnah. Betul betul angsal saat ini orang rasa-rasa beralasan untuk mengatakan ini sunnah setan sudah tidak tepat bahasanya. Keranten bahasa sunnah sekarang sudah beralih. Menika memiliki istilah khusus yaitu hanya untuk jalan yang dibenarkan, diridhoi, yang itu dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah ataupun para sahabat. Kenapa para sahabat juga dimasukkan sebagai standar barometer sebuah jalan itu diridhoi? Kalau untuk Kanjeng Nabi dijadikan standar, maklum. Kanjeng Nabi memang fungsinya ditunjukkan, diutus niki sebagai panutan. Terus jelas apa sing dilampahi
nopo sing diikrori, yang dibiarkan oleh Rasul itu pasti hal-hal yang boleh. Adapun untuk sahabat ini kenapa dijadikan standar juga mengenai sebuah gaya itu diridhoi keranten kanjeng Nabi dawuh dalam sebuah hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Wonten dawuhan iku bahwasanya kanjeng Nabi dawuh, kalian semua harus selalu mengikuti metode, mengikuti gaya, mengikuti kehidupanku, dan juga mengikuti gaya-gaya yang sudah atau jalan hidup yang sudah dilampaui kalian khulafa'ir rasyidin min ba'di, para pengganti saya setelah saya. Menika biasanya pun ingkang masyhur sekawan menika sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, kalian sahabat Utsman bin Affan, kalian Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Niku yang menurut kita, akidah kita adalah menjadi standar, menjadi barometer tentang keabsahan atau kesohihan sebuah jalan yang kita pilih. Wa urfan lan secara uruf, secara umum artine sunnah iku ma barang wa doba kang ngelanggengi alaihi ing atase ma sapa muktada wong sing dinut. Nabi yang iku nabi kana ono sapa al muktada awaliyan utawa wali au asyaitu utawa sunnah iku artine wasuni iku atau secara uruf lagi sunnah adalah hal-hal yang selalu dilakukan kalian orang yang kita ikuti, baik itu orang yang berstatus nabi atau berstatus orang yang alim, orang yang wali. Terus kados wonten tinggalan ten masjid mriki wonten wiritan napa masalah waqiah utawa yasinan iki biyen tinggalane Mbah Nyai A. Bisa secara uruf kita sebut iki sunnahe Mbah Wali A. Iki saged keranten menurut kacamata uruf secara umum orang-orang itu mengenali sunnah yaitu adalah sunnah punika apa yang telah dilampaui dan dilakukan terus-menerus oleh orang yang diikuti, baik itu seorang nabi atau tidak. Niki sedaya adalah arti makna sunnah. Terus kalau baleni malih, setunggal sunnah secara lugat, secara asal peletakan makna punika berarti jalan atau gaya, baik itu tidak diridhoi ataupun diridhoi. Mongko niku biasanya wonten masyhur hadis niku bunyi man sanna sunnatan hasanatan yakun lahu man sanna sunnatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sapa wae sing sanna sunnatan menggagas ajaran atau menggagas gaya baru yang baik, maka bagi dia pahalanya dia, wa ajru man amila biha, dan juga pahala orang yang mengikutinya, min ghairi ayyan tusamin ujurihim syai'an, tanpa mengurangi ganjaran-ganjaran pengikutnya. Terusane wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Jadi kalau kata-kata sunnatan sayyi'atan, sapa wae sing gagas tindak lampah Allah sanna sunnatan sayyi'atan. Yang tadi garis bawah niki ono sunnah kok sayyi'ah. Sunnah kok Allah. Lah niki berarti menggunakan arti secara lugat, secara bahasa. Ini menika mau jalan. Sapa wae sing ngawiti keolonan, falahu wizru fa'alaihi wizruha, maka bagi dia dosanya dia, wa wizru man amila biha min ghairi ayyan tusamin wizrihim syai'an, tanpa dan juga dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa pengikutnya. Terus niki makna awal ya punika jalan atau gaya, baik itu sae napa boten sae, itu arti sunnah secara lugat. Kalau secara istilah atau secara syariat yang namanya sunnah punika adalah berarti jalan yang diridhoi, yang dilampaui, dipilih oleh Rasulullah atau para sahabat, utamanya khulafair rasyidin. Nomor 3, arti sunnah secara istilah punika secara urfan, secara umumnya wong punika adalah hal yang dilakukan terus-menerus oleh orang yang diikuti, seorang tokoh yang dinut, baik dia seorang nabi atau seorang ulama. Ini ku arti dari sunnah. Wa sunni utawi lafaz sunni. Adapun kata-kata sunni
iku mansubun iku dinisbatno ila sunnati maring lafadz sunnah. Kalau lafadz sunni artinya apa? Sunni bagi orang yang berpaham sunnah. Mansubun ila sunnah kudifa dibuang apa at-ta'utak dinisbati krono tujuan penisbatan. Taknya dibuang karena sesuai kaidah nahwu untuk menisbatkan. Wal bid'ah utawi maknane bid'ah kama kala kaya oleh wis dawuh sapa Asy-Syaikh Razuk sapa Syekh Razuk fi Umdatil Murid ing dalam kitab Umdatil Murid syar'an ing dalam cara syarae iku ihdatsu amrin nganyar-nganyari perkara fidini ing dalam urusan agama yusbihu kang memper apa ayakuna yen to ana apa ikilah amr iku minhu saking din tapi walai salan ora ana apa ikilah amr iku minhu saking din. Menurut definisi Syekh Razuk dalam kitabnya Umdatul Murid, yang dimaksud dengan bid'ah yang dilarang dalam hadisnya Rasulullah biasanya masyhur itu man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fa huwa raddun atau wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis niku menurut Syekh Razuk arti bid'ah secara syarak yang diharamkan itu nggih punika membuat hal baru dalam urusan agama yang hal ini itu mirip seperti agama. Cara ngono hampir dianggap seperti sebuah peribadahan. Padahal itu semestinya bukan hal ibadah. Itu artinya bid'ah yang dimaksud dalam hadis. Ibu niko ihdatsu amrin, memperbarui perkara yang mirip dengan urusan agama sehingga disangka orang ini adalah termasuk garisan agama, tuntunan saking Rasulullah saking Allah, padahal wa laisa minhu, padahal itu bukan termasuk urusan agama. Sawaun iku padha uga kana ana apa ikilah amr ana iku bisurati kelawan bentuke au bil haqiqati utawa kelawan hakikate utawa kelawan maknane gitu. Terus ingkang dimaksud bid'ah niku saneso kaya kita niki nyekel HP diarani bid'ah jelas boten nggih. Kita melampahi hal-hal yang dulu tidak ditemukan, tidak dilampahi kalian para Rasul dan para sahabat, tidak semuanya bid'ah. Menurut takrifnya Syekh Razuk niki ngoten, Banten yang dimaksud bid'ah itu hal-hal baru yang mirip seperti urusan agama dalam kurung peribadahan, padahal itu bukan tergolong ibadah. Iku naminipun bid'ah sing dilarang. Gitu. Makanya biasanya kita maklumi ada persilangan pendapat antara ulama-ulama di kados urusan sing masyhur kados kajian biasanya kita tahlilan. Menurut rencang-rencang sedulur-sedulur kita saking salafi menganggap itu bid'ah. Kalau kita warga Nahdliyin memahami pancen pengkhususan hari-hari 1, 7, 40, 100 memang itu tidak ada tuntunan yang sahih, tuntunan yang pasti kepada Rasulullah. Di pasno tanggal itu, di pasno tanggal 40 itu kan boten enten tuntunan ajaran sahih dari agama. Kita memahami hal itu memang adalah sebuah adat, sebuah kebiasaan yang sudah kita terima dari nenek-nenek moyang dulu mulai zaman Mbah Wali Songo, wali-wali saderenge kita niki kelampahi ngoten, tapi kita tidak memastikan ini sebuah adat. Tidak memastikan ini sebuah ibadah. Nah ini berarti bukan kok kita melakukan ini atas nama ibadah sehingga dinamakan bid'ah. Terus kita niki menyebutnya sebagai adat, kebiasaan. Hanya saja kita niki berusaha memaksimalkan adat ini agar bernuansa baik daripada diiseni kalian lampah-lampah ikan boten sae akhirnya kalian para aulia singen dinuansakan islami, diisi maca dzikir tahlilan, diisi sedekah, diisi ngaji, diisi ceramah, diisi hal-hal baik lain yang pahalanya diaturkan kepada mayit. Bukan kok perkumpulan ini menjadi sebuah ibadah tuntunan boten. Ini yang membuat kadang-kadang perbedaan. Karena menurut orang-orang di
di luar kita menganggap orang-orang itu meyakini sebagai ibadah, padahal Rasulullah tidak pernah beribadah dengan cara boten itu salah penilaian. Kita semuanya ini boten menganggap itu ibadah, melainkan itu ibadah yang diberi isi dinuansakan sebagai nuansa Islami. Terus boten melebet takrif bid'ah yang haram yang dilarang menurut takrifnya Syekh Rasul niki. Hal ini mau liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kenging nopo kok takrifnya harus seperti ini? Kok harus hal-hal yang disangka ibadah? Keranten ten hadis niku liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wonten hadis wa kullu muhdatsatin bid'ah utawi saben-saben perkara sing dinyar-nyari iku bid'atun iku bid'ah, hal-hal yang diperbarui iku bid'ah. Wa kullu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Wonten hadis wonten man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Nah, kalau terjemah, siapa saja yang membuat hal-hal baru tentang agama maka hal itu tertolak. Hadis ini tune Rasulullah dawuh wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wonten hadis niku kata-kata wa kullu muhdatsatin bid'ah. Terus bid'ah ini agar selaras dengan apa yang didhawuhkan Rasul, maka takrifnya yang tepat menurut Mbah Hasyim Asy'ari mengikuti Syekh Rasul niki nggih punika nglampahi perkara anyar yang itu disebut sebagai ibadah tuntunan nggih, padahal semestinya itu bukan sebuah ibadah. Waqad bayyana ulama, istilah sinten ulama rahimahullahu taala, anal makna satamene makna fil haditsain ing dalam hadis loro al-madhkurain iku rajiun balik litabyiril hukmi maring mawahi hukum bi'iqadima kelawan yakini barang laisa kan ora ana apa ma bikurbatin kelawan pepar diyakini kurbatan kelawan kurban. Ini penting disampaikan Mbah Hasyim setelah diteliti kalian Mbah Hasyim dawuhe para ulama, penjelasan para ulama mengenai hadis ini bahwasannya yang dilarang itu adalah taghyirul hukmi bi'iqadima laisa bikurbatin kurbatan, merubah hukum dengan cara apa yang bukan ibadah dianggap sebagai ibadah. Itu yang dimaksud bid'ah. Kados wau Allah nyawa wadon-wadon lewat di jalan beralasan saya ini sedang menikmati ciptaannya Allah. Jadi meyakini hal yang bukan ibadah dianggap sebagai ibadah. Karena kan cara syukur bukan seperti itu, tapi ia yakini ini sebagai ibadah dengan atas nama nikmat. Dan ini jelas rindu. Dan ini yang dimaksud sebagai bid'ah yang madhumah yang dalam hadis mau ini dawuhipun Mbah Hasyim untuk memberikan batasan, memberikan bobot mengenai arti bid'ah. Jadi ini merubah hukum dengan meyakini yang bukan ibadah, bukan tuntunan dianggap sebagai ibadah ataupun tuntunan. Lamun lakul ihdaats ora kok mutlake anyar-anyar, bukan kok masuk bid'ah itu segala hal yang baru. Idqat tanawalat krono terkadang mencangkup hu ing al hadas atau al muhdas apa syariat biusuliha kelawan dasar-dasare syariat. Fayakunu mongko ana apa ikilah muhdas ana iku raji'an balik ilaiha maring usul au bifuru'iha utawa kelawan cabang-cabang pangkange syariat. Fayakunu mongko ana apa ikilah hat muhdas iku makisan dikiasno alaiha ing atase furu. Jadi terus ampun salah paham, yang dinamakan bid'ah itu bukan kok segala hal yang baru, karena hal-hal yang baru ini terkadang tercover, kadang-kadang tercover sudah masuk dalam sebuah dasar hukum yang pakem, yaitu usul-usul kita, yaitu Al-Quran, terus malih nopo hadis, kalian ijma, kalian kias. Kadang-kadang hal-hal baru itu senajan toh tidak disebutkan secara spesifik, tapi secara makna, secara praktek itu sudah tercover, sudah tergolong, sudah bisa dianggap disamakan dengan apa yang di Al-Quran, sehingga itu bukan bid'ah. Dan kadang pula meskipun itu tidak tercover di dalam dasar pokok, tapi niku nopo niki wau saged disamakan di padang kalian kaidah dalam fikih.
Terus contohnya gini, hal-hal baru itu sebenarnya tidak pernah dilampaui. Kados wiritan bareng-bareng banter-banter istighosah nggih. Ngelampaui istighosah sareng-sareng undang wong akeh istighosah. Ini secara pasti atau secara menyeluruh tidak akan pernah ada kaifiyah diceluk bareng wiritan banter-banteran boten nate wonten critane wonten niku Sumerapul nggih. Boten nate wonten keterangan baik Al-Qur'an maupun hadis kok wonten dalam rangka istighosah membaca wirid-wiritan yang seperti kita lampahi itu lah boten wonten. Itu hal baru nggih. Tapi kan isinya ini berdoa, isinya zikir. Terus meskipun halnya spesifiknya tidak ada, tapi hal ini sudah tercover dalam keumuman hadis bahwasanya Rasulullah dawuhna sapa wonge sing iling-iling aku ning sebuah majelis maka saya akan sebut di majelis yang lebih baik dari majelisnya dia. Kan wonten hadis-hadis kados mekaten niku kan wonten terus niki sudah tercover dalam usul-usul atau pokok-pokok dasar pakem dalam syariat itu. Kalau kadang-kadang itu boten masuk dalam hadis-hadis tapi saged dipadakno kalian kaidah-kaidah saking para ulama nggih. Kados biasanya pun membuat perserikatan untuk saling membantu kados biasanya BPJS. Jadi kok jelas hal-hal yang tidak pernah ada zaman Rasulullah. Sekarang dibuat apakah ini bid'ah yang dikatakan tadi dolalah wa waratun boten. Nanti hal-hal seperti ini bisa kita samakan dengan konsep-konsep hukum-hukum kaidah-kaidah ingkang sampun dirumuskan kalian para ulama. Dan itu namanya pun furu-furu sing kang saged dados landasan padanan kalian hal-hal baru. Qala wa mawazinuha salah satu ini tambah angel malih ning terus ada kula kita. Repot iki keringet kata iki. Terus kadosé cekap sunatan Ustaz nggih. Nanging kawula namung niki ingkang saged kawula aturake saestu kawula nyuwun ngapunten sing kathah menawi wonten kelipatan napa keluputane lintune kula nyuwun arahan tasehan saking jenengan sedaya saking kawula cekap sunatan akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.